Waduh, udah kayak hujan bakso guys. Baksonya barbar banget, padahal yang bikin orang Solo. Tahu Mimin ya, bakso Solo yang paling enak di Surabaya tuh ini guys, bakso Solo Pasar Juk. Orang-orang Surabaya sih udah pada tahu ya kalau mau cari bakso Solo yang enak tuh ya cuman di sini guys. Tapi ini tuh kayak bukan bakso Solo pada umumnya. Soalnya ukurannya tuh gede-gede dan varian baksonya banyak. Tetep ya, kuahnya tuh ala bakso Solo yang gurih, seger dan ngaldu dari tulang sapi. Dan pastinya khas bakso Solo, baksonya tuh berdaging banget. Kalau kesini kalian wajib cobain bakso tumpeng larvanya. Isinya tuh ada cincangan daging dan cabai. Kasih saus elek khas Jawa Timuran guys. Yang banyak, terus kecap. Kasih sambal secukupnya aja. Luwek kondemen guys. Kelihatan ya, ngurat pol, daging pol. Tuh pas digigit kelihatan kan uratnya. Mantep guys. Yang ini isi telur asin galak. Ini kombinasi telur asin dan daging cincang pedes. Wah, ini sih kombinasi maut ya. Ternyata enak banget loh bakso telur asin. Parah, ini nikmat banget. Udah baksonya gede-gede, terus isiannya tuh emang enak guys. Cus yang penasaran buruan deh cobain. Kepala babi ini emang serem guys, tapi enak banget. Kuping babinya bisa serenyah ini. Wah, lihat pipinya guys, ini yang orang-orang suka. Makanya jangan dilihat seremnya, justru kepala babi tuh bagian ternikmat. Pokoknya semua bagian babi Mimin suka. Babi putar. Ya ampun, jusnya sampai mengucur deras. Dunia perbabian di Bali semakin di depan guys, karena Porkis yang viral di Jabodetabek sekarang udah buka di Bali, tepatnya di Living World dan Pasar Bali. Di sini outletnya gede banget dan nyaman buat makan rame-rame. Sekarang kalau kalian ke Bali jangan cuma makan babi guling dong. Coba ini babi putar. Ini tuh pork belly yang tengahnya dikasih bumbu rempah dan diputer sampai hasilnya sengeritik ini semeton. Terus gongnya adalah kepala babi utuh segede ini digoreng crispy. Moncong babinya guys. Cingur sapi mah lewat kalau sama cingurnya babi. Teksturnya kenyal berlemak. Percaya deh sama Mimin, kepala babi tuh enak banget guys. Tes kriuk pipi. Daging dan lemak di pipinya tuh setebel ini loh guys. Tuh kan, lemak di pipinya tebel, juicy. Kepala babi di Porkis emang the best. Kemarin lontong sayur babi udah. Nah, ini coto pakai babi guys, dan ini pakai yang bagian rusuk ya. Rusuk babinya ya ampun langsung lepas dari tulang. Mimin kaget loh, kuah cotonya ini pekat berempah. Ternyata enak banget loh coto babi. Mimin jamin pork ribs di sini juga nggak ada obat guys enaknya. Lihat tuh selembut apa daging dan lemaknya. Bumbu bakarannya ngeresep, smoky banget. Terus cobain deh sate limpo. Makanya dipaduin sama sambal dabu-dabu mereka yang kres-kres dan asem seger. Sate limpo ini tuh dominan pork belly ya, dan banyak banget lemaknya. Mimin berani kasih nilai 10/10 buat Porkis. Terus kalau ke Bali samperin ya. Dengan setahun gak kerui, kirain bakalan sepi guys, ternyata masih ngantri dong. Viralnya tuh gak habis-habis. Tahun lalu tuh Mimin udah pernah ke Rui pertama kali dan langsung jatuh cinta. Di dalam tuh bener-bener penuh, dan seringkali orang-orang tuh balik karena gak kuat waiting list di sini guys. Karena cuma di sini kalian bisa ngerasain Hikiniku Sumibiyaki yang bener-bener real dan otentik Jepang. Nah, di sini itu sistemnya open kitchen gitu guys, jadi kita bisa lihat masaknya. Mengingatkan Mimin sama izakaya yang ada di Jepang guys. Dan di luar tuh udah banyak loh yang ngikutin konsepnya Rui, tapi tetep dong yang di OG tetep Rui. Dagingnya dipanggang langsung depan kita dan disajiinnya pakai aren ya guys. Tuh nanti bisa dapat aroma smoky yang maksimal. Dan jangan lupa disiapin dulu kondimennya. Mimin pesen steak mereka nih, ini tuh MB7 Jopan. Gila, steaknya lembut banget. Kalau dagingnya udah sebagus dan sepremium ini, makannya cuma pakai garam doang guys. Dan rasanya tuh tambah umami. Gak bisa bohong ya dari ekspresi Mimin yang merem-merem. Sebelum dimakan, hikinikunya dibolak-balik terus dientepin di atas nasi. Di atasnya dikasih daikon dan disiramin yuzu ponzu. Dan makannya wajib pakai onsen mereka yang creamy guys. Parah sih, ini Hikiniku Sumibiyakinya bener-bener juicy. Kualitas rasanya konsisten dan masih sama guys. Bahkan sekarang kalian bisa add on cheese di atas Hikiniku kalian. Pakein kondimen bubuk cabai dan curry aioli. Begitu masuk mulut pecah guys perpaduannya. Terus ya yang Mimin suka, nasi Jepang di Rui itu pulen banget. Ternyata di Rui ada tendon juga loh guys. Mimin pesen deh jadinya. Porsinya jumbo dan ini ebi tempuranya gede banget ya. Crispy dan udangnya tebel. Buat yang gak kenyang makan daging bisa pesen yang tendon ini guys. Emang pantes dibela-belain antri dan waiting list ya kalau seenak ini. Untuk minumnya Mimin pesen menu baru mocktail mereka, matcha jasmine. Super seger dan matchanya berasa. Kalau ke Bandung wajib ke Rui ya.
masih sizzling guys. Steak ini udah legend banget, lebih tua dari umur Mimin. Ini sudah berdiri 25 tahun dan sudah memiliki 100 cabang. Yang Mimin samperin ini Waroeng Steak and Shake cabang Malang, Jalan Arjuna guys. Ya kangen banget gak sih sama Waroeng Steak and Shake? Biasanya zaman sekolah dulu Mimin nyebutnya WSS. Gak nyangka ternyata umurnya udah 25 tahun guys. Cabangnya udah ada 100 tersebar di seluruh Indonesia. Emang mereka sih pelopornya steak hot plate. Waroeng Steak and Shake ini tuh udah legend banget, dan biasanya Mimin tuh makan steaknya dicampurin saus gini guys. Dan Mimin tuh biasanya makannya langsung kayak gini guys. Nostalgia banget, dari dulu sampai sekarang rasanya tetap konsisten. Coba deh pesen tenderloin yang pakai cheese sauce. Dagingnya tuh gede banget dan mereka tuh punya cheese sauce yang enak banget, super cheesy. Di Waroeng Steak and Shake ini ternyata Dory juga bisa dibikin steak loh guys. Wow. Teksturnya lembut tapi gak gampang hancur gitu. Dan kalau pesen beef steak di sini tebel banget dagingnya, empuk dan juicy. Pastinya pakai real meat dong. Nah ini chicken steak pakai barbecue sauce. Ayamnya pakai bagian paha dan dipanggang. Tekstur ayamnya tuh gak kering tapi malah juicy banget guys. Terus bumbu barbecue sauce-nya ini pekat, enak banget. Sekarang mereka juga punya aneka menu dimsum loh. Ada pangsit spesial, kulit tahu, dan wonton spesial. Gandengannya ya wajib milkshake legend mereka dong. Yang kangen Waroeng Steak and Shake, yuk buruan cobain guys. Gaji udah ratusan juta, malah resign jualan tom yum. Dulu tuh mungkin kita kayak digabung udah triple digit kali berdua. Di mana-mana kan biasanya kayak suaminya yang resign, istrinya tetap kerja, atau istrinya yang resign, suaminya tetap kerja. Ini kita dua-duanya resign. Habis itu kamu mau usaha, aku siap support gitu. Namanya Ina Rasa Tom Yum dan Dimsum ya guys. Dagangannya laris manis. Nah, jualannya tuh di Pasar Modern Intermoda BSD guys. Semuanya udah pada tutup, tapi kalian tinggal masuk aja ke pintu nomor 5 karena kakaknya masih jualan walaupun pasarnya udah tutup. Nah, dari pintu 5 itu kita naik eskalator ya guys. Terus belok kanan dan langsung masuk ke area lapak. Nah, itu udah kelihatan orang jualan tom yum dan dimsum. Rame banget guys. Tapi jangan salah, meskipun kaki limaan, mereka tuh serius banget. Bahkan research dan developmentnya tuh sampai ke Chiang Mai, Thailand. Dan anehnya harganya tuh dibikin murah banget. Tujuannya supaya semua orang bisa ngerasain tom yum yang otentik. Best sellernya tuh tom yum yang kuah creamy guys. Ini Mimin pesen yang reguler 35.000 sebanyak ini. Terus topping seafoodnya tuh variatif. Kayaknya semua biota laut dicemplungin di sini deh. Kuahnya creamy, asem, enak banget. Untuk harga dan kualitas kayak gini, ini sih kemurahan guys. Terlalu enak. Kalau mau upgrade ke yang premium juga bisa. Isian seafoodnya lebih banyak. Sejauh Mimin cari tom yum, cuman di sini yang rasanya tuh bener-bener mirip kayak yang di Thailand guys. 10/10. Mereka ini juga terkenal sama dimsumnya guys. Tuh ada yang pakai keju mozzarella yang lumer. Mulai dari mayo sampai saus mentainya ini dibuat dari nol. Gak heran juga kalau dimsum mereka tuh ternyata dibeli sama resto-resto. Lihat aja tuh paunya, isinya tuh coklat yang lumer guys. Kurang baik apa coba, minumnya pun bisa refill sepuasnya. Pokoknya kalian wajib cobain. Kalau mau belajar makan makanan India, yang paling cocok ya nasi kandar ini nih. Walaupun orangnya kelihatan barbar dan tumpeng-tumpeng nuangin kuahnya, tapi dijamin bersih dan higienis banget kalau di sini. Abangnya jualin makanan kayak sambil goyang ya, lihai banget. Nah, katanya nasi kandar ini nih yang jadi favoritnya warga se-Malaysia. Namanya nasi kandar Sulaiman. Mereka buka dari pagi dan sorean dikit pasti udah ludes. Tempatnya pasti sesek penuh sama orang-orang India dan Melayu. Dari nasi dan lauk-lauknya aja meriah dan gede-gede banget. Ini abang-abangnya dari pagi gak berhenti-berhenti, tangannya jualin orang-orang saking ramenya. Terus kalian juga bisa pesen dengan porsi sejumbo ini. Buset, orang India lambungnya kuat ya, sekali makan bisa sebanyak ini. Tuh segini banyaknya kalau orang India yang makan. Tapi Mimin pesen porsi yang normal aja udah cukup deh. Dan pastinya pakai kuah sampai banjir-banjir dong. Mimin pesen pakai ayam goreng bumbu bawang bombay yang cita rasanya tuh gurih dan ada manis-manisnya gitu. Gak lupa pesen sayur dong biar pencernaannya lancar. Mimin tahu sih kenapa orang lokal suka nasi kandar di sini. Bumbu rempahnya tuh kuat dan nendang banget. Kalau lagi di Pineng kalian wajib samperin ya. Tiap malam Simbah ini duduk ngemper dan masak macem-macem jeroan sapi. Yang ngincer masakannya tuh banyak banget, selalu dipenuhin sama orang-orang. Dan untuk kesini kalian tuh harus nyebrangin lautan manusia Surabaya yang barbar. Nih Mimin tuh lagi ada di Sego Babat Bu Yani yang ada di Pandegiling guys. Bahannya tadi tuh masak jeroan-jeroan sapi khas Madura ini nih. Tapi selain jeroan sapi banyak juga lauk kayak cumi dan tongkol. Dan pastinya nasinya tuh nasi jagung kesukaan orang Madura. Terus sambelnya ini pakai sambal korek yang asin pedes gurih guys. Duh enak banget. Babatnya kenyal-kenyal dan tipe jeroan di sini tuh bukan yang digoreng kering gitu, tapi masih basah dan becek. Ususnya basah, paru-parunya pun basah guys. Tapi beneran deh jeroan sapinya tuh gak ada amis-amisnya guys. Gurih maksimal. Jangan lupa setiap makan nasi jagung Madura kayak gini wajib pendampingnya peyek guys. Tongkol, sambal korek, bahkan mie-nya ini enak banget guys. Serius.
serius. Pokoknya Mimin cinta banget sama orang-orang Madura yang ada di Surabaya. Kalian cobain juga deh sego babat Bu Yani ya. Bluder digulung-gulung terus diisiin keju sampai setebel ini guys. Asli kreatif banget dan ini tuh enak guys. Emang Bandung tuh jagonya bikin roti. Kayak di sini nih tempatnya tuh mewah tapi harga rotinya cuma mulai 5 ribuan aja. Ada buy one get one pula. Paling seneng kalau ada toko roti yang ada teksturnya kayak gini guys. Jadi kita bisa cobain. Tuh anti nipu dan anti gimmick ya. Lokasinya tuh di Amaro. Biasanya orang-orang kalau ke Bandung bawa pulang oleh-oleh roti di sini guys. Yang paling terkenal tuh bluder gulungnya. Tapi selain itu varian rotinya tuh banyak banget. Pokoknya bikin kalap mata deh. Soalnya harganya juga murah banget guys. Dan pastinya dengan kualitas yang bagus ya. Ngebake roti dan packingnya tuh selalu fresh di tempat loh guys. Bahkan kue-kue kering pun juga ada di sini. Udah penasaran banget sama bluder gulungnya. Asli ini gede banget. Yang ini feelingnya abon. Full banget dari ujung ke ujung. Dan bludernya sendiri tuh lembut banget. Lanjut mereka juga punya pisang bolen. Ini tuh salah satu pisang bolen yang terbaik yang ada di Bandung guys. Pisangnya ini premium pakai pisang raja, mateng sempurna. Salfok sama packagingnya ya cantik banget. Kalau yang ini bluder biasa yang gak digulung. Ternyata rasanya tuh macem-macem. Bahkan ada yang feelingnya pakai durian loh. Unik banget deh. Jadi gak kayak makan bluder yang isiannya itu-itu aja. Selain itu ada brownies choco chip guys. Ini tuh ukurannya gede banget ya browniesnya. Rasanya tuh legit dan nyoklat banget. Ya ampun, banana cake-nya wangi pisang banget guys. Pisangnya aja pakai pisang raja bulu loh. Lihat tuh banana cake-nya lembut tapi juga padat guys. Ini juga bisa buat cemilan guys, almond pastry. Kulit pastry yang diolesin mentega ditaburi gula pasir dan kacang almond. Bikin nagih banget guys. Kalau ke Bandung wajib banget ya bawa pulang oleh-oleh Amaro. Ini tuh tempat makan paling Kristen yang pernah Mimin temuin guys. Tuh kan ada ayat-ayat Alkitab. Dan mereka juga jual aneka masakan babi yang enak-enak guys. Berburu babi sampai lewat jalan sepi. Namanya Warung Babi Batu guys yang ada di belakang BNS. Wah gila, tempatnya bagus banget guys. Ibarat kata ini tuh healing cuman modal beli babi doang. Semua menunya full babi. Sistemnya tuh ngambil sendiri guys. Ini Mimin pesen yang pork belly crispy sama yang nasi campur. Tuangin sambelnya dulu. Wow. Cobain babi kecapnya dulu guys. Awalnya sih underestimate, Ternyata enak kok masakannya. Next yang babi ricanya guys. ini tuh menado banget ya. Rempahnya main, terus babinya empuk, dan yang terpenting tuh nggak amis guys. Next babi putihnya. Tempatnya bagus, makanannya enak, bonus dakwa lagi. Nih pork belly crispy-nya guys. Kalian bisa denger ya renyahnya kayak gimana. Dan ini tuh udah bonus telur loh guys. Untuk segi harga buat orang Batu ini tuh kemahalan ya. Tapi kalian bisa dapat protein yang banyak guys. Cus lah langsung samperin Warung Babi Batu. Ancar-ancarnya masuk gang ini dan di pinggir jalan ada banner ini.